Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 333 723 0034. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang mekanisme dari sebuah game yang saya buat. Ini menyerupai game Dino di browser ya. Jadi gimana caranya biar dia tuh tidak lompat dua kali. Nah ini kalau misalnya dijalankan, dijalankan dulu. Nah ini kalau misalnya klik dia di spasi dia tidak akan lompat dua kali ya. Jadi tidak menolak gitu. Nah, ini juga udah bisa mati, terus udah ada high score-nya. Ini skor yang ada. Kalau misalnya lebih dari 104, maka high score-nya juga akan terganti. Nah, lalu untuk mekanismenya sendiri, terutama di bagian jumping ya, itu kita ada di bagian kode yang ada di script ini ya. Jadi kita masuk ke salah satunya. Nah, ini ada di script layer untuk bahasa C Sharp. Nah, di sini kalau dilihat, pertama untuk jump force ini adalah seberapa tinggi atau seberapa kuatnya dia untuk lompat. Jadi semakin tinggi angka ini, misalnya kita jadiin 15 atau gimana, itu bakal dia lebih tinggi gitu. Kalau misalnya apa? Dilihat nah dia layar ini ada di bagian player scriptnya ada jump force nih. Nah, ini kalau misalnya kita gedein gitu, jadi 15 misalnya. Nah, dia bakal lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini gravitasinya juga kita menyesuaikan ya. Jadi 19,62 itu dari bumi, dari gravitasi bumi 9,8 itu dikalikan dengan 2. Jadi kita tuh bikin dia itu turun lebih cepat gitu. Kalau misalnya 9,81 doang kan nanti ya bakal lebih lambat untuk turunnya. Nah, kemudian untuk kode di mana dia bisa lompat hanya dengan sekali saja, itu sebenarnya dengan melakukan pengecekan di is grounded. Jadi is grounded ini kita pakai. Jadi cara kerjanya adalah kita menyesuaikan. Jadi si floor ini atau garis ini kita identifikasikan sebagai groundnya, sebagai ground. Nah di sini ada ground, ini groundnya. Ini kita atur sebagai ground dengan juga menggunakan box collider. Nah, setelah kita ambil si eh, sprite ini sebagai groundnya, maka di sini kita bakal bisa melakukan pengecekan di sini. Jika si karakter tersebut atau si Dino tadi itu ada di dalam si Dino ini ada di atas tanah, maka dia bisa lompat. Maka dia bisa lompat. Tapi kalau misalnya enggak, ya dia bakal move aja gitu. Ini kan ada else-nya ini. Kalau misalnya dia tidak ada di ground, tidak menyentuh tanah, maka si karakter ini tidak bisa untuk jump. Dia itu hanya bisa move. Jadi pada saat kita lompat pun ya dia tetap gerak ke ke depan gitu. Tapi dia tidak bisa untuk lompat lebih tinggi lagi seperti Flappy Bird. Nah, kemudian di sini juga saya membuat sebuah mekanisme yaitu spawner. Ini kita pakai sprite ya. Jadi sprite-nya ada beberapa obstacle yang kita gunakan yaitu ada bird-nya, terus ada dino-nya dan juga ada red tree dan juga ada ground. Nah, ground-nya sendiri ini kan ibaratnya sebuah sprite yang ada batasannya. Maka untuk gimana cara saya mengakali agar si sprite ini tuh dia bisa terus-terusan berjalan ya. Kalau misal delete ini tuh infinity dia. Ini kan infinity tapi dia berulang gitu. Infinity tapi dia berulang. Nah, untuk cara mengakali si ground ini biar dia bisa berulang terus-menerus, itu adalah dengan membuat si ground ini menjadi 3D atau kita jadikan yang awalnya 2D menjadi 3D. Nah, itu gimana cara buktiinnya? Ya 3D. Di sini kita bisa dilihat sini kita pakai box collider. Sementara biasanya kalau dua dimensi itu kan box collider dua dimensi, dua 2D. Nah, di sini kita pakai box collider juga ditambah dengan menggunakan face filter dan juga mask renderer yang dimana setelah dia habis itu dia bakal ada lagi di depannya gitu bakal muncul lagi gitu si apa di groundnya itu. Nah, kemudian di sini kita juga menggunakan material ini untuk groundnya.
Ini groundnya tadi kita pakai select yang ini. Kalau misalnya kita ganti ya dia juga bakal berubah gitu. Kita juga pakai teks untuk font, untuk high score dan sebagainya macam, udah bagus. Terus kemudian ini bagian spawnernya. Spawner ini bekerja untuk mengespawn atau memunculkan gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat di scene, ini si spawner ini. Nah, ini kita close dulu. Si spawner ini ada di sini, si spawnernya. Jadi dia bakal hilang nanti di sini tuh, si spawnernya. Dia tuh bakal muncul di sini. Kalau misalnya dilihat ini, nah ini kan dinonya. Jadi spawner itu bakal muncul tadi di sebelah sini. Jadi di luar dulu, di luar frame. Dia masuk ke dalam framenya, kalau masuk ke dinonya. Habis itu, setelah dia sudah lewat ini, dia bakal dihapuskan. Nah, dari mana nih kita bisa lihat itu untuk di apa? Bisa dihapuskan seperti itu. Nah, itu ada di bagian game manager. Game manager ini tujuannya untuk mengatur si game ini tuh bekerja itu seperti apa. Contoh misalnya yang ini ya D5 ya. D5 ini untuk stringnya. Jadi kalau misalnya ini kita hapus gitu, hapus, ntar ini gak ke loading. Kita D5, ini kita hapus. Nah, agak lama jadinya. Nah, kalau misalnya dilihat si ini jadi hilang. Jadi angka 00 di depannya tersebut hilang gitu. Jadi di sini kita pakai D5 untuk ngasih tahu kita pakai dot 5. Jadi ada angka 0 minimal, jadi maksimal itu ada 5 angka pas gitu. Nah, kemudian di sini ada destroy. Destroy game object. Hmm, destroy game object. Nah, kalau misalnya si obstacle ini sudah apa namanya? Sudah keluar dari frame dan juga kita sudah ibaratnya kita start di gamenya ya. Ini kan kalau bisa dilihat ya new game. Ini pada saat kita start si game tersebut, itu yang pertama obstacle ini bakal mencari obstacle-nya mana. Obstacle itu yang ini, yang kaktus dan lain sebagainya macam itu dicari sama dia. Lalu setelah udah ditemukan, maka eh, for each in obstacle, jadi obstacle in obstacle ini setiap obstacle dan obstacle dia bakal menghancurkan si game object tersebut, dihilangkan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita taruh game speed, equal to initial game speed. Maksudnya gimana? Karena ini game bakal terus-menerus berjalan lebih cepat ya. Jadi si game ini tuh makin lama dia makin makin kencang gitu dia jalannya. Maka pada saat kita new game, maka kita ingin si game speed ini berjalan normal lagi. Lalu skornya juga kita nolin lagi biar ke reset lagi. Lalu enable menjadi true karena di sini ada is enable. Nah, kemudian di bagian ground, nah ini untuk ngasih tahu kalau misalnya si eh, apa namanya si sprites yang tanah tadi itu kita ubah menjadi kita asumsikan sebagai ground. Jadi si karakter lain pun mengerti gitu. Nah ini untuk animated sprite-nya ini sebenarnya simpelnya itu ya cuman ganti-ganti aja, cuman ganti-ganti sprite-nya yang mana gitu. Untuk bisa ngasih ada efek si Dino ini berjalan gitu. Nah, mungkin itu aja ya. Jadi untuk mekaniknya sudah bagus, sudah tidak bisa lompat lagi. Jadi bisa lompat kalau misalnya dia ada di udara. Dia hanya bisa lompat pada saat dia menyentuh tanah saja. Simpel seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan game kali ini cukup sekian saja. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.